Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsubun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kedatangan Rosario de Marsal alias Hercules, tokoh preman yang disegani dan sekarang memimpin Ormas Grip Jaya ke rumah mantan Presiden Jokowi Selasa 15 April 2025 atau sehari sebelum aktivis TPUA menggeruduk rumah di Solo itu, selain mengejutkan juga menimbulkan spekulasi. Bagaimana sesungguhnya hubungan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo? Belakangan ini kan muncul spekulasi bahwa keduanya sudah berpisah jalan. Dan sejauh ini ketika ribut-ribut, ini banyak yang mempersoalkan ijazahnya Joko Widodo. Tidak ada komentar apapun dari Presiden Prabowo. Beda dengan ketika muncul desakan agar Prabowo segera meninggalkan Jokowi dan juga banyak suara-suara yang menyerukan agar Jokowi ini diadili. Bukan hanya suara-suara ya, grafiti di mana-mana itu, unjuk rasa juga di mana-mana. Pada waktu itu Presiden Prabowo menganggap hal itu sebagai hal yang lucu dan dia malah kemudian meneriakkan hidup Jokowi ya ketika HUT Partai Gerindra. Hubungan Prabowo dan Jokowi itu bahkan tampak kian mesra. Prabowo misalnya mengundang makan malam Jokowi di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara, dan pada bulan Ramadan kemarin tuh Pak Prabowo sempat buka puasa bersama, mengundang Pak Jokowi buka puasa bersama di istana. Namun hubungan itu tampaknya mulai sedikit berubah ketika akhirnya Prabowo bertemu dengan Megawati di rumahnya dalam momen Lebaran kemarin, momen Hari Raya Idul Fitri. Sebuah momen yang sesungguhnya bolak-balik ini dirancang oleh kedua belah pihak, baik Gerindra maupun PDIP. Mereka waktu itu pokoknya segera akan bertemu, tapi itu nggak pernah sampean, nggak pernah kejadian. Dan faktor Joko Widodo itu yang menjadi ganjalan, karena hubungan antara Ibu Megawati dan Joko Widodo kan sekarang ini sudah patah arang, dibuntut dari perselisihan politik keduanya, buntut dari Pak Jokowi keinginannya untuk menjadi presiden 3 periode itu dicegah oleh Ibu Megawati. Jadilah seperti sekarang hubungan keduanya itu sudah patah arang, dan Pak Prabowo yang ada di posisi di tengah-tengah itu dia terjepit. Di satu sisi dia punya hubungan yang baik dengan Ibu Megawati sudah cukup lama, bahkan jauh lebih lama dibandingkan dengan Joko Widodo. Sementara di satu sisi dia mengklaim bahwa ya pemerintahan dia itu adalah merupakan penerus dari pemerintahnya Jokowi. Kalau melihat berbagai pernyataannya, sesungguhnya Prabowo itu menginginkan pada waktu itu PDIP itu juga masuk ke dalam kabinet. Dia ingin semua kekuatan politik itu masuk di kabinet. Tapi kelihatannya faktor Jokowi yang membuat kemudian PDIP itu berarti sampai sekarang berada di luar pemerintahan tapi mengaku mendukung pemerintahan, itu membuat mereka nggak masuk kabinet juga. Dan ini dua-duanya lah pasti Jokowi juga tidak ingin ada PDIP yang ada di dalam kabinet. Sebaliknya PDIP juga tidak ingin masuk kabinet selama ada Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo. Jadi nggak akan ketemu itu ya. Hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu bahkan sempat menegang ketika Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditahan oleh KPK. Nah, sekarang malah sudah disidang di Pengadilan Negeri Tipikor ya di Jakarta. Mega yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Prabowo itu sangat kecewa dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, bahkan kemudian diikuti dengan penahanan Hasto. Sikap keras Mega terlihat ketika dia memerintahkan para kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti program retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer. Ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian Dalam Negeri. Dan ini dianggap ya Mega salah tembak ini kalau dia marah pada Jokowi. Kenapa? Karena kan mereka tetap meyakini bahwa kasus Hasto ini adalah merupakan balas dendam dari Jokowi karena dia dipecat dari PDIP. Tapi kenapa yang dia hajar itu pemerintahnya Prabowo, karena retreat ini kan program yang digagas oleh Presiden Prabowo. Namun belakangan Megawati itu melunak dan kemudian mengizinkan para kepala daerah untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer itu, dan juga menampilkan Gibran sebagai salah satu pembicaranya, sebagai pematerinya. Nah, ketika akhirnya Prabowo bertemu Megawati, bahkan dia yang datang sowan ke rumah Megawati di Jalan Teguh Umar,
banyak pengamat yang menilai, oh ini Pak Prabowo rupanya sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Dia tidak lagi mau didikte oleh Pak Jokowi, setidaknya dalam hubungannya atau dalam relasinya dengan Megawati. Tapi di luar itu kan sebenarnya banyak juga kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo yang sesungguhnya ya tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Kalau toh misalnya sekarang Pak Prabowo tetap menganggarkan pembangunan IKN, tapi ya itu kan juga tidak memadai, ini asal jalan sajalah pembangunannya gitu. Saya juga banyak mendengar dari orang sekitarnya Pak Jokowi, mereka bingung dengan dengan sikap Pak Prabowo ini. Satu sisi mengeluh-elukan Pak Jokowi luar biasa, tapi di belakangnya terkesan dia menggergaji berbagai proyek dan program dari Jokowi Dodo. Ini jadi yang bingung itu bukan hanya kita ya, bagaimana relasi hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo, tapi orang-orangnya Pak Jokowi juga merasa bingung gitu. Bahkan jangan-jangan Pak Jokowi sendiri juga mulai menduga-duga gitu ya. Spekulasi menegangnya atau setidaknya berpisah jalannya Prabowo dengan Jokowi itu makin menguat karena Prabowo ternyata setelah dia sowan ke Ibu Megawati, ternyata dia tidak sowan ke Solo seperti halnya para menterinya, khususnya orang dekat Jokowi seperti Luhut dan Pratikno dan rombongan lain yang juga datang ke Solo. Kan tadinya kita menduga polanya seperti yang dilakukan oleh Didit ya, putra Pak Prabowo yang sowan ke dan silaturahmi hari raya ke Ibu Megawati, dan setelah itu dia langsung terbang ke Solo sowan ke Pak Jokowi. Jadi dua balance lah gitu. Yang terjadi malah Prabowo itu langsung terbang melakukan muhibah ke 5 negara nih di Timur Tengah dan Turki ini. Prabowo itu berangkat pada tanggal 9 April dan kembali tanggal 15 April 2025 saat para alumni UGM dan aktivis itu bertemu dengan Rektorat UGM, dan pada hari yang sama itu juga Hercules itu sowan dan pasang badan untuk Pak Jokowi. Kepada wartawan, Hercules secara tegas menyatakan mereka-mereka yang mempersoalkan ijazah Jokowi hanya mencari sensasi dan bikin gaduh saja. Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden, kok apain sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Nah, ini sekarang orang kemudian jadi menebak-nebak lagi, berspekulasi lagi. Apakah Presiden Prabowo yang mengirim Hercules untuk pasang badan melindungi Jokowi soal dugaan ijazah palsu itu? Spekulasi itu muncul karena kedatangan Hercules hanya selang sehari sebelum kedatangan tim pembela ulama dan aktivis yang harusnya dipimpin oleh Profesor Dr. Egy Sujana, tapi kan kemudian Egy Sujana tidak bisa datang karena belakangan dia rupanya ada yang menyebut dia ditahan, ada dia menyebut dia diperiksa oleh polisi gitu ya. Yang jelas ini kedatangan dari Hercules itu ya bisa diartikan semacam cywar, atau kalau nggak cywar ya pasang badan lah untuk Jokowi. Jadi jangan macam-macam ya kalau berani ganggu Jokowi. Kira-kira kan seperti itu ya. Ya karena latar belakang dari Hercules seperti itu, dia adalah bos preman atau mungkin kalau yang lebih halusnya disebut jasa pengamanan gitu ya. Hercules ini memang dikenal punya hubungan yang cukup dekat, bahkan sangat lama dengan Presiden Prabowo. Jadi tidak terlalu salah bila banyak yang menafsirkan kehadiran Hercules itu atas perintah atau setidaknya restu dari Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak datang deh ya ke Solo, nggak apa-apa, tapi dia akan mengirim orang kepercayaan seperti Hercules gitu dan ini pesan Pak Jokowi itu akan diamankan lah oleh Hercules dan orang-orangnya begitu ya. Karena dengan Jokowi ini ya sesungguhnya Hercules itu tidak punya cukup kedekatan. Selama dua kali pemilihan presiden, ketika Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019, Hercules dan sukanya itu selalu berada di belakang Prabowo. Hercules kemudian mulai menjadi pendukung Jokowi ketika Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi setelah Pilpres 2019 lalu ya, dengan menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian berlanjut pada Pilpres 2024, Hercules dan pasukannya menjadi pendukung Prabowo Gibran. Jadi ada anaknya Jokowi di situ. Tapi kalau kita lihat jalurnya ya yang jalur katakanlah direct lainnya, jalur langsungnya ya ke Hercules itu ke Pak Prabowo bukan ke Jokowi. Ini keduanya berkenalan saat Prabowo terjun ke Timur Timur ini melakukan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Bagaimana pengakuan dari Hercules, dia membantu Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat melakukan operasi
saya memegang senjata dan logistik, begitu pengakuan Hercules. Dia ini apa ya, mungkin semacam kelompok milisi yang pro penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Kan memang Timur Timur pada waktu itu terbelah, ada kelompok-kelompok yang ingin berintegrasi dengan Indonesia dan ada yang pro kemerdekaan gitu. Di perjalanan waktu akhirnya campur tangan dunia internasional, juga termasuk Amerika yang mulai mengkhianati Indonesia, terpaksa Indonesia harus hengkang keluar dari Timur Timur. Padahal tadinya kan yang dorong-dorong masuk pasukan Indonesia ke Timur Timur itu kan Amerika, karena mereka khawatir kalau Timur Timur itu akan menjadi Kuba di Asia Tenggara. Nah, tapi ketika Perang Dingin berakhir, kepentingan Amerika tidak ada lagi, ya Indonesia yang ditinggalkan menanggung beban itu. Menurut pengakuan Hercules, dia itu hijrah ke Jakarta tahun 1987. Jadi sebelum pasukan Indonesia harus hengkang dari Timur Timur ya. Ini ketika dia mengalami luka-luka dalam sebuah pertempuran, dan setelah itu dia menjalani semacam rehabilitasi, pemulihan kesehatan, dan juga mulai pelatihan di Komplek Hankam Seroja. Setelah itulah rupanya dari sini dia memulai petualangannya di Jakarta. Dia menjadi salah satu bos preman yang berpengaruh, dan kemudian dia sempat menguasai pasar Tanah Abang. Ini salah satu pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Namun kemudian Hercules dan pasukannya terusir dari Tanah Abang pada tahun 1996 ketika dia dikalahkan oleh jagoan Tanah Abang Haji Yusuf Muhi, atau lebih dikenal dengan panggilan Bang Ucu. Menariknya setelah peristiwa itu, hubungan keduanya sebagaimana dituturkan oleh putra sulung Bang Ucu, yakni Bang Cato, Bang Ucu dengan Hercules ini malah berkawan baik, karena katanya pada waktu peristiwa itu Bang Ucu yang menyelamatkan Hercules dari lautan massa yang sedang mengamuk pada waktu itu. Di tengah spekulasi bahwa ternyata Prabowo itu diduga masih terus melindungi Jokowi dengan mengirim Hercules, di media sosial beredar sebuah surat pernyataan dari Prabowo berupa pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIP Jaya. Ini GRIP Jaya ini adalah ormas yang didirikan oleh Hercules. Surat itu bertanggal 6 Januari 2022. Surat itu ada nomornya dengan kop Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Ini tahun 2022 kan Pak Prabowo masih belum jadi presiden ya. Ini perihal surat pernyataan kepada yang terhormat Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di tempat. Dengan hormat, bersama dengan surat ini saya Haji Prabowo Subianto menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya, serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIP Jaya dari tingkat pusat hingga daerah. Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ini tertanggal di Jakarta 6 Januari 2022, ada yang menyatakan Prabowo Subianto dan kemudian ada stempel Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat. Kendati tak jelas siapa yang menyebarkan surat itu, tapi ini tampaknya merupakan semacam upaya mengklarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto itu tidak ada kaitannya lagi dengan Hercules yang memimpin GRIP Jaya. Dengan begitu bisa ditafsirkan bahwa Prabowo ingin agar dia tidak dikait-kaitkan dengan kehadiran Hercules di rumah Joko Widodo di Solo itu. Jadi itu semata merupakan inisiatif pribadi dari Hercules. Sebagaimana kita ketahui kan tim pembela ulama dan aktivis akhirnya berhasil bertemu dengan Jokowi. Kendati Jokowi tetap tidak bersedia menunjukkan ijazah asli UGM-nya. Dia malah menunjukkannya kepada para wartawan, tapi tidak boleh difoto. Rumahnya Jokowi pada waktu itu di Solo itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian, tapi tidak ada pasukan GRIP Jaya yang mengawal rumah Jokowi, apalagi kemudian mengintimidasi aktivis dari TPUA. Soal pengunduran diri Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina GRIP Jaya itu sebenarnya sudah sempat ramai pada awal Februari lalu, tahun 2025 ini ya. Surat pengunduran diri Prabowo itu juga beredar. Nah, tapi pada waktu itu beredarnya ketika GRIP Jaya itu memasang spanduk di berbagai sudut kota, terutama di Jakarta. Itu yang di situ di spanduk itu terpampang wajah Hercules sebagai Ketua Umum GRIP Jaya dan Pak Prabowo Subianto yang mengenakan jas dan dasi sebagai Ketua Dewan Pembina dari GRIP Jaya. Namun saat itu pengunduran diri Prabowo itu dibantah oleh GRIP Jaya. Kami ingin mengklarifikasi bahwa informasi yang menyebutkan adanya surat pernyataan yang mengklaim bahwa Bapak Prabowo Subianto mundur dari kepengurusan GRIP Jaya adalah
hoax yang tidak benar. Itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas dan Publikasi DPP Grip Jaya Marcel Gual. Nah, surat pengunduran diri itu kembali beredar luas hari-hari ini, tak lama setelah Hercules sowan ke Joko Widodo. Nah, yang cukup menarik, ini Grip Jaya ini juga memperkuat dan memperbesar keanggotaannya tidak lama setelah Prabowo terpilih menjadi presiden. Ini di TikTok saya melihat mereka melantik anggota baru atau mereka sebut sebagai pembaretan, dan jumlah anggotanya itu mencapai 25.000 orang. Mereka juga mengerahkan massa di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Jakarta ini tidak jauh dari istana ketika Prabowo dilantik menjadi presiden. Grip Jaya ini di berbagai daerah mulai juga unjuk gigi dan mereka terlibat bentrokan dengan ormas lain. Di Jawa Barat, masa Grip Jaya itu terlibat bentrokan dengan anggota Pemuda Pancasila. Padahal ini ormas Pemuda Pancasila ini lebih dulu eksis ya dibandingkan dengan Grip Jaya. Mereka juga bahkan menyerbu markas Pemuda Pancasila di kota Bandung, dan akibat peristiwa tersebut 5 orang ditangkap. Jadi sejauh ini memang kalau saya coba googling nggak ketemu ya ini respon dari Gerindra atau dari katakan dari istana berkaitan dengan posisi Pak Prabowo di Grip Jaya itu. Dan kalau begitu apakah ini sengaja tidak ada sikap resmi, karena sejauh ini memang baik Pak Prabowo maupun istana itu bahkan Partai Gerindra tidak muncul atau ya ada pernyataan-pernyataan resmi atau sikap mereka berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang banyak disoal di mana-mana gitu. Nah, ya nggak salah kalau kemudian ketika Hercules yang datang dia tafsirkan sebagai itu on behalf-nya Pak Prabowo. Jadi ya dia dikirim oleh Pak Prabowo. Itu tafsir semacam itu. Tapi kemudian ketika ada surat pengunduran itu beredar lagi, orang menafsirkan berarti Pak Prabowo tidak mau dikait-kaitkan dengan aksi dari Hercules ini. Ini mana yang benar? Sampai sekarang memang namanya politik ya. Kita hanya bisa membaca dari sinyal-sinyalnya sampai kemudian itu mewujud dalam bentuk seperti pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Itu saya kira kita justru malah mendapat semacam justifikasi. Nah, sekarang ini tentu saja kaitannya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Kita masih menunggu, prosesnya ini akan panjang karena Pak Jokowi kan tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kecuali diperintahkan oleh pengadilan. Sementara Pak Jokowi sendiri katanya mempertimbangkan untuk menyeret mereka-mereka yang membuat fitnah kepada dia itu ke ranah hukum. Artinya itu nanti juga akan dibawa ke pengadilan. Dan kalau pengadilan yang memerintahkan, ya ijazah itu tidak mau harus ditunjukkan. Tapi kalau ternyata tidak ada proses pengadilan, ya ini akan makin panjang. Ya. Ini akan berlarut-larut. Seperti saya bolak-balik sebut, ini akan menyandera Pak Jokowi dan keluarganya dan juga menyandera bangsa Indonesia karena kita dipenuhi ketidakpastian tentang bagaimana sesungguhnya status dari mantan presiden kita yang pernah menjabat sebanyak 2 kali periode, yakni Joko Widodo. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.